Sikidang. Kawah ini merupakan kawah vulkanik aktif yang terletak di dataran tinggi Dieng, Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawah ini memiliki ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Kawah ini juga termasuk dari kompleks vulkanik Dieng yang terbentuk akibat aktivitas gunung berapi ribuan tahun yang lalu. Di sekitar kawah ini juga terdapat objek wisata lainnya, seperti Kawah Sibanteng, Kawah Upas, Bukit Pangonan, dan Kompleks Candi Arjuna, yang merupakan peninggalan bersejarah peradaban Hindu di Jawa. Lalu mengapa sih namanya Kawah Sikidang? Karena Sikidang sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah kijang. Terus mengapa sih namanya kijang? Itu karena ada fenomena unik yang dimana titik semburan pada kawah tersebut berpindah-pindah seiring waktunya, yang seolah-olah itu melompat seperti kijang. Dan kawah ini tuh masih aktif hingga sekarang dengan ditandai adanya semburan lumpur panas, gas belerang, dan asap putih yang mengepul ke udara. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara objek wisata dan endogen dengan Kawah Sikidang. Kawah Sikidang adalah salah satu objek wisata terkenal di dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Keunikan utama kawah ini adalah aktivitas vulkanik yang masih aktif, sehingga menghasilkan landscape yang terus berubah akibat proses geologi endogen. Dalam ilmu geografi, endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, seperti aktivitas vulkanik dan juga tektonik. Kawah Sikidang terbentuk akibat letusan gunung api purba di kawasan Dieng. Letusan ini menghasilkan kawah dengan aktivitas fumarol dan solfara yang mengeluarkan uap panas dan gas belerang. Aktivitas endogen ini menciptakan pemandangan unik berupa tanah berwarna abu-abu dengan lumpur mendidih yang terus bergolak. Nama Sikidang sendiri berasal dari kata kidang yang dalam bahasa Jawa berarti kijang. Hal ini dirujuk pada sifat kawah yang seolah-olah berpindah-pindah akibat perubahan lokasi semburan gas dan juga lumpur panas di dalam tanah. Fenomena lumpur panas ini terjadi karena pergerakan magma dangkal yang masih aktif di bawah permukaan. Sebagai objek wisata, Kawah Sikidang menarik banyak pengunjung karena keindahan alamnya yang eksotis serta pengalaman unik menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung. Wisatawan juga dapat melihat pemandangan asap belerang yang mengepul dari dalam tanah dan juga dapat mendengar suara gemuruh dari dalam kawah. Namun, karena kadar gas belerang yang tinggi, pengunjung disarankan untuk menggunakan masker agar tetap nyaman selama berwisata. Selain daya tarik geologinya, kawasan sekitar Kawah Sikidang juga menawarkan berbagai pengalaman wisata seperti mencicipi telur rebus yang dimasak di dalam panasnya bumi kawah, berfoto dengan latar belakang landscape vulkanik, serta menikmati udara sejuk khas pegunungan Dieng. Dengan kombinasi antara keindahan alam dan fenomena geologi endogen yang terus berlangsung, Kawah Sikidang menjadi destinasi wisata edukatif yang memperlihatkan bagaimana kekuatan alam membentuk landscape bumi secara dinamis. Keberadaannya tidak hanya memberikan pengalaman wisata yang menarik, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana tenaga endogen membentuk permukaan bumi dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya terdapat dampak bagi kehidupan lingkungan sekitar objek wisata Kawah Sikidang. Terdapat dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positif yaitu yang pertama, peningkatan ekonomi masyarakat. Wisata yang datang memberikan peluang bagi penduduk lokal untuk berjualan makanan, souvenir, dan jasa wisata. Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata mendorong perkembangan ekonomi daerah. Lalu yang kedua, terdapat peluang lapangan kerja. Masyarakat sekitar dapat bekerja sebagai pemandu wisata, penjaga tiket, pedagang, atau pekerja di hotel dan restoran. Lalu yang ketiga, terdapat peningkatan infrastruktur. Pemerintah dan pihak terkait meningkatkan jalan, fasilitas umum, serta transportasi demi menunjang kenyamanan wisatawan.
Lalu yang keempat ada pelestarian budaya lokal. Adanya wisata budaya yang terkait dengan kawasan Dieng seperti tradisi ruwatan rambut gimbal menarik wisatawan dan menjaga budaya tetap lestari. Terdapat juga dampak negatifnya. Yang pertama, ada kerusakan lingkungan. Peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan sampah berserakan dan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Erosi tanah dan juga kerusakan vegetasi di sekitar kawah akibat aktivitas wisatawan. Lalu yang kedua ada polusi udara dan bau gas beracun. Kawah Sikidang mengeluarkan gas belerang yang berpotensi berbahaya jika tidak ada pengelolaan yang baik atau jika wisatawan tidak berhati-hati. Lalu yang ketiga ada kemacetan dan overcrowding. Pada bulan liburan, jumlah wisatawan tentunya yang membludak bisa menyebabkan kepadatan dan mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Lalu yang keempat ada komersialisasi berlebihan. Jika tidak terkontrol, komersialisasi yang berlebihan bisa mengurangi keaslian kawasan wisata dan menggeser kehidupan tradisional masyarakat setempat. Jadi untuk mengoptimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatif, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sangatlah penting. Misalnya dengan menyediakan tempat sampah yang memadai, membatasi jumlah pengunjung, serta mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Saya akan menceritakan tentang bencana Kawah Sikidang. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi energi geotermal terbesar di dunia. Berkat posisinya di jalur cincin api Pasifik di antara berbagai kawasan geotermal di Indonesia, Kompleks Vulkanik Dieng menonjol sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik dan geotermal aktif. Kawah Sikidang yang terletak di Kompleks Vulkanik Dieng tidak hanya merupakan destinasi wisata terkenal, tetapi juga pusat aktivitas geotermal yang signifikan. Manifestasi geotermal seperti kolam lumpur, solvatora, fumarole, dan batuan teralterasi mendominasi lanskap kawah ini. Namun aktivitas vulkanik yang berkelanjutan juga menimbulkan resiko geologi seperti gas beracun, semburan lumpur, dan letusan freatik. Pemahaman yang mendalam tentang kondisi bawah permukaan Kawah Sikidang sangat penting untuk mitigasi bencana dan pengelolaan kawasan. Penelitian ini dilakukan oleh Nurraptika 2024 yang bertujuan untuk menganalisis fenomena geotermal di bawah permukaan Kawah Sikidang menggunakan metode ground penetrating radar atau GPR guna memberikan informasi yang relevan untuk mengelola dan mitigasi risiko bencana di kawasan ini. Penelitian ini menggunakan metode ground penetrating atau GPR untuk memetaskan kondisi bawah permukaan di Kawah Sikidang. Jadi, radiogram hasil survei GPR menunjukkan variasi amplitudo yang mencerminkan perbedaan densitas material bawah permukaan. Anomali yang teridentifikasi berupa pola Poston yang mengindikasikan adanya aliran fluida geotermal menuju permukaan. Berdasarkan kepadatan titik potensi aliran fluida, kawasan ini diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama tinggi, kepadatan 4-5 titik per 10 meter. Yang kedua sedang, kepadatan 3 titik per 10 meter. Yang ketiga rendah, kepadatan 1-2 titik per 10 meter. Dan yang keempat tidak ada atau tidak terdapat titik potensi. Setelah itu, metode GPR berhasil mengidentifikasi struktur geologi dan fenomena geotermal di bawah permukaan Kawah Sikidang. Pola Poston pada radiogram menunjukkan jalur aliran fluida geotermal dengan densitas aliran tertinggi berada di dekat zona tanah teralterasi. Informasi ini digunakan untuk mitigasi resiko bencana geologi di kawasan ini. Sebagaimana yang tercantum dalam poin SDG, penelitian ini merupakan upaya untuk merealisasikan SDG nomor 7 dan 11, yaitu energi bersih dan terjangkau dan kota yang pemukiman yang berkelanjutan.